Setelah libur 2 pekan lamanya, manga One Piece kembali terbit, yaitu manga One Piece chapter 1136, yang mana Oda Sensei menyuguhkan tentang bagaimana wujud Nika terdahulu, rencana Luffy untuk membebaskan Loki, hingga kedatangan Kesatria Suci untuk mengajak Loki bergabung bersama mereka. Nah, apa saja keseruan yang dihadirkan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Setelah Luffy datang ke perpustakaan bersama dengan rekannya yang lain, namun Luffy yang tidak betah berlama-lama di perpustakaan dan ia tampak lapar, maka Luffy memilih untuk kembali ke pesta. Jadi, yang masih menetap di perpustakaan hanya Robin, Chopper, dan juga Franky, karena pada dasarnya mereka haus akan ilmu pengetahuan. Dalam pesta tersebut, Luffy disambut hangat oleh para raksasa. Di samping itu, Usopp mulai bercerita tentang pengalamannya sampai pada saat membahas pertemuannya dengan Ors, maka para raksasa cukup mengenalinya. Ya, ternyata dia dulu adalah seorang pejuang tangguh yang cukup terkenal di negeri Elbaf. Entah bagaimana kekuatannya dulu, tapi saat ia diubah menjadi zombie oleh Moria, kekuatannya cukup berbahaya. Bayangkan saja bagaimana saat ia masih hidup. Di sisi lain, Garp memaksa Rod untuk meminta maaf atas perbuatannya. Namun Rod yang tampak terobsesi oleh Dewa Matahari, merasa dirinya tak bersalah, mengatakan semua raksasa menginginkan menjadi Dewa Matahari dan menguasai dunia. Dari perkataan inilah akhirnya kita mengetahui jika tidak semua raksasa menyukai Nika dan Dewa Matahari. Ya, informasi tentang Nika memang masih simpang siur yang mereka dapat dari sumber yang berbeda-beda, sehingga persepsi setiap raksasa juga berbeda-beda. Ada yang menganggap jika Nika itu adalah dewa yang membawa perdamaian atau kebebasan, namun ada juga yang menganggap jika Nika adalah dewa penghancur atau dewa yang tertawa. Lalu bagaimana tanggapan dari sesepuh raksasa yang berusia lebih dari 400 tahun, yaitu Jarul? Menurutnya, berdasarkan mitologi Elbaf yang dikenal sebagai Hale, mitosnya dulu dunia telah hancur 2 kali. Jika kita kaitkan dengan informasi yang Vegapunk sampaikan dulu, hal ini ada benarnya karena setelah pertempuran besar yang melibatkan 20 kerajaan melawan kerajaan kuno yang berujung kerajaan kuno harus kalah. Maka 20 kerajaan melakukan hal gila yang mana membuat tsunami setinggi 200 meter yang menyebabkan banyak wilayah-wilayah yang tenggelam. Dan saat ini yang tersisa hanyalah pulau-pulau kecil yang berada di dataran tinggi. Nah, dalam penyampaian Jarul tadi kita diperlihatkan wujud Nika terdahulu. Dewa Matahari Nika memiliki rambut putih panjang dan keriting, serta awan putih yang mengambang di lehernya. Ia juga mengenakan kain cawat dan memegang pedang serta perisai. Belum diketahui secara pasti apakah Nika yang dimaksud oleh Jarul adalah orang yang sama dalam flashback robot Emmett, yaitu Joy Boy, atau sosok Nika yang ditampilkan pada chapter ini hanya berdasarkan imajinasi Jarul saja. Nah, ternyata meski Jarul adalah sesepuh bangsa raksasa, tetap ia juga masih minim informasi tentang apakah Nika baik atau jahat. Karena menurut Jarul, entah dia akan menjadi pahlawan yang menjaga dunia dari kehancuran atau seorang perusak yang mendatangkan bencana. Satu hal yang pasti, dia akan muncul ketika dunia akan berubah drastis. Nah, itulah mengapa para penguasa takut dengan kemunculan Nika ini. Di negeri Elbaf, selain ada yang membenci sosok Nika, tetapi ada juga yang menjadi panutan, bahkan tak jarang mereka ingin menjadi Nika itu sendiri. Seperti kasus Rod. Dan sesuai cerita Jarul, salah satu alasan kenapa Loki membunuh ayahnya adalah karena mereka saling ingin menjadi Nika. Karena anggapannya siapa yang terkuat ia bisa menjadi Nika dan menguasai dunia. Lalu di chapter ini pula kita mendapat tambahan informasi tentang masa lalu Loki yang mana sejak kecil ia dikenal sebagai pangeran terkutuk. Faktanya Raja Harald telah menerima ramalan yang menyebutkan bahwa dia akan dibunuh oleh putranya sendiri. Ramalan ini terjadi sebelum kelahiran Loki. Sejak kecil, Loki memang dikenal sangat brutal. Dan keburukan pertama yang ia lakukan adalah membunuh kuda keberuntungan milik keluarga kerajaan.
Di tahun yang sama, Lin Lin atau Big Mom juga telah membunuh kesatria legendaris Elbaf, yaitu Jorul, yang membuat Lin Lin terusir dari Elbaf. Sedangkan Loki harus dipenjara di dunia bawah. Perlu diingat, Lin Lin dan Loki saat itu masih sama-sama anak kecil. Namun kekuatan mereka sudah sangat berbahaya. Nah, setelah itu bencana alam menimpa negeri Elbaf silih berganti waktu. Bahkan sang ratu pun meninggal setahun setelah melahirkan Loki. Saat Loki berada di dunia bawah, hal ini tidak membuatnya jera, tetapi sebagai taman bermainnya. Bayangkan saja, dia membantai dan menjinakkan binatang buas dengan kekuatan yang luar biasa, dan kemudian ia melepaskan mereka ke desa-desa. Semua itu terjadi saat ia masih berusia 10 tahun. Nah, bayangkan saja, tanpa kekuatan buah iblis pun, saat itu tidak ada yang sanggup menghentikan perbuatan Loki. Begitu pula saat Loki hendak membunuh ayahnya, Jarul juga tidak dapat menghentikannya hingga kepalanya tertancap pedang. Dan satu-satunya orang yang mampu menangkap Loki yang telah menggunakan kekuatan buah iblis adalah Akagami, seorang tanpa bantuan kesatria Elbaf. Bagi nakama yang mau kaos One Piece dengan kualitas bagus dan sedang mengadakan promo besar-besaran dari harga 79.000 kini hanya tinggal 37.000 saja. Yang minat, link promonya kami sisipkan di kolom komentar. Di chapter ini kita tahu bahwa Luffy akan membebaskan Loki dengan imbalan akan diberitahu keberadaan Akagami. Namun hal itu membuat Zoro marah karena Luffy hanya akan dimanfaatkan oleh Loki. Hingga Zoro dan Nami pun akan ikut bersamanya. Apakah nantinya Zoro akan mencoba melawan Loki? Namun yang pasti saat ini dua orang berjubah yang ternyata adalah anggota Kesatria Suci, tujuan mereka datang ke Elbaf untuk mengajak Loki bergabung dengan pasukannya. Tapi karena Loki tahu betapa busuknya pemerintah dunia, maka ia langsung menolaknya. Kita diperkenalkan nama salah satu dari Kesatria Suci, yaitu Gunko, yang memiliki kekuatan kain. Sedangkan yang mirip dengan Akagami, Oda Sensei masih menyembunyikan identitasnya, agar kita semakin penasaran. Nah, apakah nantinya Kesatria Suci ini akan bertemu dengan Luffy dan mereka akan bertarung? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.